apa yang harus kita lakukan waktu kita semua sudah pernah pindah rumah, Bapak Ibu terkasih. Tentu hal yang utama yang kita lakukan adalah bersih-bersih ketika kita pindah ke rumah dan menata properti kita pada saat kita pindah rumah. Dan waktu itu saya pindah rumah, saya cat rumah, plafon-plafon yang bocor saya tambal, dan dapur-dapur saya rapikan, kabel-kabel yang mulai dimakan usia saya sambung kembali, dan kamar mandi khususnya kita bersihkan dengan pembersih porselin. Jadi pada saat kita pindah rumah, Bapak Ibu, kita mendapati rumah kita itu bersih, Bapak Ibu, sehingga kita nyaman ketika kita pindah dalam rumah ya. Nah, ada barang-barang atau properti yang harusnya kita buang, yang tidak lagi memberi nilai tambah, dalam kategori masuk barang rongsokan yang mengganggu space atau pergerakan kita, itu kita harus buang, tidak perlu kita donasikan kepada orang lain, Bapak Ibu ya. Namun realita yang terjadi, ada sebagian orang tetap menyimpan properti-properti tersebut, padahal itu sudah masuk kategori barang rongsokan. Sehingga yang terjadi seharusnya adalah rumah itu lapang, space kita bergerak dalam rumah itu lapang, tapi yang didapati semakin sempit, dan sesama anggota keluarga bisa menjadi konflik. Artinya begini, salah satu anggota keluarga berkata, buanglah itu Ma atau Pa, supaya space ruang tamu kita, ruang kamar kita bisa kita bebas. Tapi salah satu anggota keluarga, tidak, saya mau pakai, padahal itu sudah masuk kategori barang rongsokan, Bapak Ibu. Sehingga terjadilah konflik horizontal karena kita tidak mau membuang barang properti yang menjadi kategori rongsokan itu, Bapak Ibu ya. Seharusnya kita buang. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam memasuki hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas minggu, bahkan tahun baru yang kita alami dalam bulan Januari ini. Tentu banyak yang harus kita declutter atau decluttering. Agar apa? Agar space ruangan hati kita semakin luas, menampung hal-hal yang berguna, yang memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini dalam renungan ini saya tidak membahas apa saja yang harus kita declutter atau decluttering, karena ditinjau dari sudut waktu sebenarnya, Bapak Ibu. Kita semua di sini sudah masuk dalam kategori ya lulus sensor lah. Saya katakan ibarat sebuah film ya. Jika hendak tayang itu, dia harus masuk kepada sensor Badan Perfilman Nasional, sehingga hal-hal yang berbau sara, propaganda yang merugikan orang yang menontonnya bisa disensor, Bapak Ibu. Jadi film itu memberikan edukasi, memberi pengetahuan, sehingga orang terinspirasi menonton film itu. Nah, saya menilai bahwa kita sudah lulus sensor, Bapak Ibu, karena ditinjau dari sudut waktu ya. Lalu pertanyaannya, apa yang kita beri nilai tambah dan kita pertahankan dalam hidup ini yang sifatnya mempunyai nilai kekal? Nah, ada 3 hal yang saya bagikan pada saat ini. Yang pertama adalah performance karakter kita. Yang kedua adalah performance kerangka berpikir kita. Yang ketiga adalah performance iman kita. Saya hanya membahas satu saja karena waktu membatasi, yaitu hal pertama adalah performance karakter kita. Begini Bapak Ibu terkasih, ada satu hal yang tidak bertambah tua dalam hidup ini, yaitu manusia batini kita ini. Tubuh ini ada batasnya. Umur ini ibarat seperti batu es, dipakai tidak dipakai, dia tetap mencair. Dia akan berhenti pada satu titik. Jam kehidupan itu akan berhenti pada satu titik. Mungkin secara fisik kita sudah tidak lagi bertumbuh, namun sesungguhnya secara emosional dan spiritual kita terus bertumbuh.
Kehidupan ini akan terus berjalan tanpa bertanya loh Bapak Ibu ya. Apakah Anda siap bertumbuh atau tidak, atau menjadi anak-anak sepanjang masa dalam hidup ini? Dalam arti, dalam hal karakter. Kehidupan ini tidak bertanya, tidak pernah bertanya, dan dunia tidak pernah bertanya kepada kita. Nah, teringatlah saya akan Mazmur 90 yang berkata, ayat 12 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan begini dalam pertanyaan dalam hidup saya. Mengapa Alkitab memberi batasan, bukan dibatasi ya Bapak Ibu? Mengapa Alkitab memberi batasan soal umur manusia 7 sampai 80 tahun saja? Kenapa tidak ditambah 10 ya? Atau 700 tahun, 800 tahun? Nah, ketika saya merenungkan, alasan utama yang saya dapat Bapak Ibu, karena space umur 70 sampai 80 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan performance kehendak Allah dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Selebihnya kognitif kita akan berkurang, fisik ini akan bertambah tua, daya tangkap kita juga akan lemah. Nah, itulah yang saya pikirkan Bapak Ibu. Artinya selagi masih ada waktu, selagi diberi kesempatan dan kekuatan dari Tuhan, detik ini dan selanjutnya kita harus memberi nilai tambah dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, selagi masih diberi kesempatan, diberi kekuatan dari Tuhan, kita harus memberi nilai tambah dalam hidup ini. Mari kita buang properti rohani yang menjadi barang rongsokan dalam hidup kita, sehingga space hati kita bisa lapang menerima berkat-berkat Tuhan dan kehendak Tuhan tentunya. Lalu apa yang harus kita tambahkan dalam hidup ini? Uang, it's okay Bapak Ibu ya. Harta bergerak, it's okay juga. Kebutuhan sekunder yang lain, ya boleh kita tambahkan. Boleh kita tambahkan Bapak Ibu. Namun ada satu hal yang memberi nilai kekekalan yang harus kita tambahkan dalam hidup ini. Apa itu Bapak Ibu ya? Kita sudah tahu tentunya, yaitu karakter. Nah, ketika kami di Komsel Kayu Putih, kalau tidak salah kami sudah membaca ulang Alkitab dari Matius dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah 4 kali ya Ibu Mimi ya, Pak Wito ya. Kalau nggak salah udah 4, ini putaran keempat kami. Semua itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas Bapak Ibu. Ada satu yang unik ya, Ibu Switu ya namanya. Saya perhatikan setiap jam 12 malam lewat, dia memberi laporan bahwa saya sudah membaca kitab A, kitab B. Luar biasa sekali ya Ibu ini ya. Setiap jam 12 malam lewat, mau memasuki hari berikutnya pagi ya, dia beri laporan. Saya sudah membaca 3 pasal, 4 pasal. Luar biasa. Jadi yang saya dapati bahwa ketika saya perhatikan kitab Kejadian sampai Wahyu, itu salah satunya yang ditampilkan ada Bapak Ibu adalah karakter Bapak Ibu. Ketika perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu karakter yang diminta Tuhan. Tidak apa macam-macam, gak banyak. Persembahan oke lah, itu ritual-ritual. Tapi di atas persembahan itu ada namanya karakter Bapak Ibu. Kenapa? Karena karakter adalah berbicara tentang merek Bapak Ibu. Karakter kita ini adalah merek terbaik dalam hidup ini. Karakter itu harus berkejar-kejaran dengan umur kita. Ketika bangsa Israel pergi dari Mesir ke Kanaan, Tuhan mencari karakter-karakter itu. 40 tahun Tuhan tidak mendapatkan karakter-karakter lewat umatnya ya Bapak Ibu. Hanya beberapa sebagian aja yang dapatnya karakternya yang berkenan kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, dia sudah melihat mujizat, sudah melihat kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, kasih karunia itu harus berjalan dengan karakter bersama-sama Bapak Ibu. Kalau tidak berjalan bersama-sama, kita tidak punya rem, kita lost. Ya, itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Semakin tambah umur, semakin baik kiranya karakter kita. Yang saya dapati gini Bapak Ibu terkasih, bahwa harga tidak pernah berbohong dengan kualitas ya.
Kualitas itu dan harga selalu sepadan. Itulah sebabnya barang-barang bermerek dagang ternama dibanderol dengan harga nol, harga mahal, dan sertifikasi. Sepertinya sebuah mobil, dia ada sertifikasi BMW S5, Mercy S600, itu punya sertifikasi semua. Harga tidak pernah berbohong dengan kualitas, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Umur kita harus menampilkan karakter Allah. Nah, apa standarisasi karakter kita? Tentunya timbul sebuah pertanyaan. Ya, standar karakter kita adalah buah roh. Sekali lagi, standar sertifikasi karakter kita adalah buah roh. Bagaimana dengan buku-buku psikologi dan mendengarkan motivator yang berbicara lewat YouTube atau lewat seminar? It's okay, Bapak Ibu ya. Tapi buku-buku fisiologi dan kata-kata motivator itu hanya setingkat jiwa saja, Bapak Ibu. Dia tidak pernah menyentuh roh kita. Oleh itu sebab itu saya katakan standar sertifikasi karakter kita adalah buah roh. Tidak boleh lepas dari itu, Bapak. Hikmat-hikmat dunia boleh kita mengetahui, tapi kita jauhkan itu, Bapak Ibu, karena itu adalah akan melenceng daripada sertifikasi kita. Nah, bagaimana kita menguji karakter seorang? Tentu suatu pertanyaan, Bapak Ibu ya. Untuk menguji standarisasi mobil, kita tabrakkan aja mobil itu. Untuk menguji bahwa gelas itu tidak pecah, kita jatuhkan saja. Tapi bagaimana kita menguji karakter seorang? Saya merenungkan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana menguji karakter seorang ya? Dari perkataannya, oke, bisa dibuat-buat ya. Di gereja, sebuah jadi malaikat, oke, Bapak Ibu ya. Tapi untuk menguji karakter seorang, hormatilah dia, Bapak Ibu. Jika dia memiliki karakter yang baik, maka dia akan lebih menghormati kita. Ya. Namun jika dia memiliki karakter yang buruk, dia akan merasa dirinya lebih baik dari semuanya. Begitulah salah satu cara menguji karakter seorang. Dari mana dia tahu? Dari mana kita tahu bahwa dia menganggap dirinya lebih baik dari semuanya? Hati nurani kita berbicara, dikatakan dalam Ibrani 2:12 tadi ayat 1, karena kita mempunyai banyak sekali saksi. Saksi di awan-awan tentu Tuhan sendiri ya, tapi ada saksi yang tidak pernah dibohongi, namanya hati nurani kita. Itulah yang menjadi indikasi kita bahwa karakter kita baik atau tidak. Salah satu adalah menghormati orang dengan segala statusnya, Bapak Ibu. Saya teringat akan suatu dalam Alkitab ketika Yesus berhadapan dengan opposite ya. Dia berhadapan dengan oposisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan Raja Herodes, dan banyaklah oposisi Yesus ya. Tapi yang ditampilkannya adalah mereknya, Bapak Ibu. Karakternya yang ditampilkan. Itulah yang terbaik dalam hidupnya Yesus yang harus kita contoh. Sehingga banyak orang terinspirasi ketika Yesus melakukan karakternya, dia menampilkan karakternya yang asli. Kita tahu status Yesus di dunia ada dua, Bapak Ibu ya. Manusia 100% dan Allah 100%. Bisakah dia menampilkan statusnya atau jabatannya sebagai Allah untuk membekam para oposisinya? Bisa, Bapak Ibu. Sekali klik, mereka akan bisu. Para rasul itu, para ahli Taurat sekali klik bisa lumpuh, bisa buta, untuk mempermalukan para ahli Taurat itu. Tapi Yesus tidak melakukan itu, Bapak. Kenapa? Karena dia hanya bergerak dengan apa yang difirmankan, apa yang difirmankan saja, Bapak Ibu. Dia sudah berfirman tentang karakter, Bapak Ibu, ribuan tahun yang lalu. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, kita semua sudah tahu. Marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Dia sudah berkata, lalu diaplikasikan dalam pertemuan orang dan dalam oposisi. Dia aplikasikan, dia menampilkan karakter itu. Ayat itu berbicara, Kejadian 1 ayat 26 adalah berbicara tentang karakter, merek kita dalam hidup. Nah, yang menjadi perundungan saya, ketika saya memahami ayat itu, ternyata untuk melakukan karakter,
ayat itu berbicara tanggung jawabnya bukan berada di pihak Allah lagi. Tanggung jawab bukan berada di pihak Allah lagi untuk membangun karakter, tapi tanggung jawab itu ada di pihak kita, Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia sudah memberikan suatu dinamit atau Roh Kudus ya, untuk kita bisa berkarakter sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar itu. Dia aplikasikan ketika dia berbicara dan berhadapan dengan oposisi. Demikian juga kita seharusnya, Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dan mengalami konflik horizontal, sedapat-sedapatnya janganlah kita memakai status kita, jabatan kita, materi kita. Kita harus pakai merek kita, menampilkan merek kita. Kalau kita memakai jabatan dan statusnya, kita akan terjebak kepada suatu kondisi di mana kita akan membatasi koreksi, Bapak Ibu. Sekali lagi, jika kita memakai status kita atau jabatan kita dalam melakukan konflik horizontal, maka kita akan membatasi di mana kondisi kita akan membatasi koreksi. Nah, Yesus tidak memakai jabatannya sebagai anak Allah. Ya. Kalau tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang diucapkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu hanya bicara kosong. Tapi tidak, Bapak Ibu. Dia aplikasikan, inilah aku karakter yang kukatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Luar biasa ya Bapak Ibu, berbicara tentang karakter. Berubah karena belajar dari kesalahan, itu adalah karakter anak-anak, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, berubah karena belajar dari kesalahan itu adalah karakter anak-anak yang dialami anak-anak, dan kita sudah mengalaminya. Ketika kita pun nanya, jangan nak, jangan. Tapi berubah karena belajar dari kebenaran, itu yang dilakukan orang dewasa. Itulah porsi kita, Bapak Ibu. Umur 0 tahun sampai 80 tahun. Waktu yang sangat ideal, sangat cukup untuk melakukan performance kehendak Allah dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari kita berkejar-kejaran melakukan karakter itu, Bapak Ibu. Siapa saksinya? Istri kita. Siapa saksinya? Anak kita. Banyak saksi dikatakan dalam Ibrani 12 tadi ayat 1, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berbohong. Saya membaca saya suka buka-buka searching di detik.com, Bapak Ibu ya. Saya suka otomotif, musik-musik saya lihat tinggal pilih. Tiba-tiba saya pilih otomotif ya. Seperti saya cuman ingin aja tahu tentang perkembangan sebuah otomotif ya. Mobil apa yang keluar, harganya berapa, terus sesuai enggak dengan harga, sesuai dengan dengan kekuatannya, dengan apa yang dapat dengan harga itu. Ternyata banyak mobil keluaran baru, elektrik ya, mobil listrik. Dan saya pada saat mengklik itu, Bapak Ibu, ada satu laporan dikatakan begini, ini lagi booming ya Bapak Ibu di dunia otomotif ya, bahwa negara Jepang, karena ini sudah booming dan tidak rahasia umum, merek D lah Daihatsu, Bapak Ibu ya, mereka terjebak kepada suatu tidak menampilkan yang asli. Mereka menghentikan ekspornya pas 2024 ini, Bapak Ibu, karena Kementerian Transportasi Jepang yang berpusat di Osaka menggebrek merek dagang ini langsung ke pabriknya pada saat pembuatan, Bapak Ibu ya. Dan Kementerian Transportasi Jepang mendapati beroka bahwa mereka memalsukan sertifikasi kelayakan uji tabrakan dalam merek Daihatsu ini. Kalau BMW, Mercy, Jaguar itu sudah terjamin ya, harga sepadan dengan kualitas. Lalu mereka menutuplah. Saya ke sana, di samping ITC Cempaka Putih itu ada mobil rakitan Daihatsu. Saya coba-coba ke sana, memang sudah tutup, Bapak Ibu. Mereka menutup, di tempat lain mereka menutup. Di Kerawang juga mereka tutup sebagian mobil rakitan Daihatsu ini, Bapak Ibu. Kenapa bisa mereka memalsukan
sertifikasi kelayakan uji keamanan dalam bertabrakan, Bapak Ibu. Nah, ini sudah dilakukan sejak 1989, Bapak Ibu. Yang ngerinya seperti itu. Mereka sudah melakukan ini sejak 1989, tidak terdeteksi. Ya. Mereka harus mengganti kerugian kepada 423 perusahaan rekanan mereka, karena juga mereka Daihatsu ini mengeluarkan spare part untuk mobil-mobil lain, Mazda, Toyota, merek-merek lain. Nah, mereka rugi besar, Bapak Ibu, tentang memalsukan standarisasi uji kelayakan dalam bertabrakan. Nah, oleh sebab itu, dulu saya waktu ke Medan itu dari saya merantau dari Medan ke Jakarta itu tahun 86 ya, Bapak. Saya tinggal di sebuah rumah adik bapak saya, mempunyai merek Daihatsu TAF ya, Bapak. Kebo, TAF F70 itu adalah spesifikasi merek-merek ternama Daihatsu. Terus Rocky, TAF Highline, itu merek-merek yang luar biasa. Pada saat itu, Bapak Ibu, dipakai dengan barang-barang bekerja berat. Orang-orang kontraktor selalu pakai itu, Bapak Ibu. Ikonnya gitu, ya, Daihatsu Kebo ya. Itu saya pakai, saya belajar pakai. Ketika saya ngantuk di tikungan, saya injak rem, saya terbalik, Bapak Ibu. Persis di kantor polisi di Polsek Sunter. Saya terbalik 2 kali. Saya tidak apa-apa, Bapak Ibu ya. Mobil itu pun tidak apa-apa, cuman spionnya hancur ya, Bapak Ibu. Kaca paling retak. Tapi bodi mobilnya itu, Bapak Ibu, tidak ada apa-apa. Bonyok pun tidak apa-apa. Itu kejadian saya alami. Itu mobil Daihatsu Kebo ya. Kebo habis itu ya Rocky, Daihatsu Highline generasinya. Nah, mereka ternyata punya standarisasi pada tahun itu, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak pertahankan sesuai umur mereka, sesuai dengan produksi pabrik kita. Tidak tahu di mana salahnya. Apakah untuk mendapat keuntungan, ya, ataukah untuk mencari produksi yang lebih lain karena persaingan bisnis, mobil-mobil merek lain banyak keluar dengan keuntungannya tersendiri. Saya tidak tahu. Tapi yang sayangnya kita dapat pelajari, Bapak Ibu, dari merek dagang ini ya, kenapa mereka bisa menampilkan yang tidak asli setelah mereka melakukan yang asli. Itu terkenal, Bapak Ibu, Daihatsu, TAF, Rocky dan sebagainya. Itu menjadi ikon anak-anak muda. Orang-orang bekerja dalam proyek mandor di lapangan terkenal. Highland itu adalah mobil-mobil pekerja keras di kebun pabrik, di apapun. Hebat, Bapak Ibu. Kesininya mereka tidak menampilkan yang asli ya, Bapak. Kenapa mereka tidak menampilkan asli? Karena mereka tidak belajar dari kebenaran. Mereka belajar dari kesalahan. Saya katakan berubah karena belajar dari kesalahan itu adalah anak-anak, Bapak Ibu. Tapi berubah karena belajar dari kebenaran itu yang dilakukan orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam renungan pagi ini, marilah kita, Bapak Ibu, menampilkan yang asli dalam karakter kita. Karena kita punya sumber daya itu dan kita punya DNA itu. Ketika kitab Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Itu kita harus menampilkan yang asli. Sekali lagi, bahwa tanggung jawab itu lagi bukan berada lagi pada pihak Allah, tapi berada pada pihak kita. Kita tahu tema tahunan gereja kita adalah beriman teguh kepada Kristus. Karakter adalah bagian daripada iman, Bapak Ibu. Jadi kalau kita akan beriman, kita harus punya karakter yang teguh. Mari kita tambahkan. Selagi kita mampu, umur ini akan tua, umur ini akan mencair, dan tidak bisa dikondisikan lagi untuk mendapati hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi pertumbuhan kita stuck, tapi pertumbuhan emosional kita, pertumbuhan spiritual kita bisa bertambah, Bapak Ibu. Karena ada satu yang tidak bisa tua, yaitu manusia batinnya kita. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita sudah selesai, Bapak Ibu, dan berkata, sabaslah anakku. Oleh sebab itu, kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.